Shalom Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita sekalian yang tetap dituntun disertai olehnya untuk terus mengalami berkat-berkat darinya. Malam hari ini kembali kita berjumpa lewat renungan ibadah Pelkat, lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini. Dari kitab Mazmur 107 ayat 39 sampai 43 dengan tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Tuhan mengasihi orang sengsara. Saudaraku, kalau kita melihat tulisan tema khotbah kita ini dan kita bawa ke dalam realitas hidup kita atau kisah nyata hidup kita tentang keadaan orang yang sengsara, ya, orang yang menderita, katakan demikian, selalu kita bahasakan itu adalah kutukan daripada Tuhan. Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang dituliskan oleh tema kita, yaitu Tuhan mengasihi orang sengsara. Nah, artinya saudaraku, mari kita kembali melihat fenomena hidup ini tidak dalam kacamata kita, tapi dalam ukuran Tuhan, dalam penilaian Tuhan, bahwa kesengsaraan manusia tidak selamanya menjadi bentuk kebencian Allah kepadanya. Karena tidak terhitung juga jumlahnya orang-orang yang baik di dunia ini tapi mengalami kesengsaraan. Apakah kemudian kita juga mengatakan itu kutukan bagi dia dari Tuhan, yang kita sejajarkan dengan penderitaan orang-orang yang jahat, yang mendapat upahnya dari kejahatannya? Saya pikir ini tidak bisa kemudian kita samakan dalam penilaian sama. Karena tema khotbah kita katakan kalau orang yang benar menderita atau mengalami kesengsaraan, itu berkat baginya, bukan kutuk. Nah, spiritnya adalah supaya kita mulai belajar membekali diri kita kepada hal-hal yang benar, yang baik, sehingga kendati pun kita menderita karena kebenaran itu, kita tidak akan menyesalinya. Karena kita tahu di balik derita itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita, sehingga kita tetap setia kepadanya, saudaraku. Saya pikir ini baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar terus memperlengkapi diri kita dengan mengandalkan hikmat Allah di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ambil contoh saudaraku, ya, Lazarus. Kita tahu kehidupan Lazarus penuh dengan penderitaan, luar biasa menderitanya. Sampai makannya itu Bapak Ibu harus menunggu sisa-sisa makanan dari orang-orang yang berkelebihan makanan, katakan orang kaya. Remah-remah yang jatuh dari atas meja itu yang dia makan. Tentu dalam pandangan kita, wah kasihan banget Lazarus ini ya, hidup lo kok menderita banget gitu loh. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik derita itu Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar makanan si kaya yang enak-enak itu tadi. Karena apa? Dalam cerita di Injil Lukas ditegaskan di sana, Lazarus kemudian diambil oleh Tuhan dari penderitaannya di dunia ini lewat kematiannya, lalu didudukkan di atas pangkuan Abraham, bapa leluhur orang percaya. Artinya Lazarus ada di sorga. Tetapi orang-orang yang menghambur-hamburkan makanannya, yang memberikan sisanya kepada Lazarus waktu dia ada di dunia, itu di akhirat dikatakan dia meminta kepada Lazarus untuk Lazarus cucukkan jarinya ke dalam air lalu teteskan ke lidahnya. Artinya air pun dalam hitungan satu tetes dia tidak punya, sampai dia meminta kepada Lazarus, berikan aku secucuk air, celupkan jarimu ke dalam air.
Luar biasa, waktu di dunia Lazarus masih bisa makan makanan walaupun sisa-sisa. Tapi di atas air pun dia tidak punya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita mengerti, supaya kita tidak berusaha untuk keluar dari kesengsaraan kita dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalaupun kita sudah setia, kita sudah baik, tapi tetap kita menderita, mari kita pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Tuhan mau apakan, terserah Tuhan. Karena aku tahu dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kembali pengalaman Ayub, saudaraku. Ketika Tuhan ambil hartanya, Tuhan ambil pangkatnya, Tuhan matikan semua pegawai dan seterusnya, Ayub tidak berpaling dari Tuhan, tetap dia pasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Istrinya sudah marah-marah. Kalau kita baca dalam Ayub 2 ayatnya yang ke-9, istrinya bilang, Ayub, kutuki Tuhanmu. Tuhan macam apa itu? Engkau baik, engkau berdoa, engkau rajin ibadah, tapi dia buat hidupmu sangat menderita. Tapi Ayub bilang apa di ayat 10 pasal 2 di kitab Ayub? Ayub bilang apa? Ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi yang buruk tidak? Luar biasa. Menurut Ayub, apapun yang datang dari Tuhan, mau buruk dalam pandangan manusia, itu berkat. Wah, ini saya pikir spirit bagi kita, saudaraku. Ini sebuah teladan baik bagi kita, supaya kita tidak selalu mengukur Tuhan dengan angka. Ya, kalau kita dapat angka 10, ini berkat. Tapi ketika kita mendapatkan angka 5, kita bilang ini tidak berkat. Orang bijak berkata begini, saudaraku, kegagalan adalah cambuk keberhasilan. Jangan kita lihat kegagalan itu sebagai kutuk. Akhirnya kalau kita lihat sebagai kutuk, kita akan pesimis. Kita tidak mau lagi fight. Kita ngapain? Aku udah capek-capek belajar bla bla bla, tapi hasilnya begini. Enggak gitu loh. Tapi kegagalan itu sebagai sarana spirit bagi kita untuk tetap maju dan maju dan maju. Akhirnya dalam Tuhan, saudaraku, kita akan mendapatkan semuanya. Jadi mari kita melihat kehidupan ini dalam konteks iman seperti yang Tuhan inginkan. Maka pasti apapun yang terjadi pada kita, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak marah, kita tidak lari dari Tuhan. Karena kita tahu di balik kenyataan itu ada rencana Tuhan yang indah untuk kita. Sehingga kita terus andalkan Tuhan, pasrahkan Tuhan, pasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka di dalam kuasa Tuhan kita melihat kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sempurna. Karena itu janji Tuhan, saudaraku. Hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selamat berjuang untuk itu. Selaku suami, istri, anak, teman, sahabat, rekan kerja, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Maka apapun keadaan kita, di dalam Tuhan itulah berkat sempurna untuk kita. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.